9 ini adalah menyatakan bahwa terjadinya pelecehan seksual itu bisa paling lama hukumannya 5 tahun penjara. Nah, terkait pembuktian sebenarnya ini kan agak menjadi cukup cukup sumir. Iya, Betul, sumir. Karena ini saksi pasti minim karena itu pasti dilakukan private di wilayah private. Iya, di wilayah private banget. Nah, sehingga yang pasti kita andalkan adalah sebenarnya alat bukti terkait visum. Ya, itu visum gitu. Dan sebenarnya untuk start untuk menuju sama sebenarnya adalah keberanian untuk korban statement. Korban untuk bisa statement harus bisa nanti mendapatkan keterangan ahli Startupnya ya. Startupnya gitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat-sangat kita underline gitu. Jadi kita undang hukum acara pidana sendiri adalah ada 5 alat bukti kan terkait keterangan saksi. Oh, pasal 184 ya. 184 tentang acara pidana nih. Jadi saudara Kiki menerangin sama masyarakat 184 ya. Iya, 184. Terkait unsur alat bukti dulu. Oke, lanjut. Ada yang keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, sehingga di sini ada yang bisa salah satu bukti kuat sebenarnya adalah visum gitu Pak. Nah, yang dimana itu masuk menurut saya itu masuk di poin keempat sebagai petunjuk. Jauh kan? Iya. Jauh. Iya. Karena urutan 1, 2, 3, 4. Iya, ini jauh sekali ya. Yang diutamakan kan 1 dan 2. Ya, keterangan saksi dan keterangan ahli. Betul. Karena itu akan menjadikan status seseorang berubah dari terlapor atau teradu menjadi TSK. Iya. Nah, ini yang makanya menarik tadi. Saya tanyakan tentang definisi toh. Nah, definisi apa? Sepakat dulu wilayah private. Kedua, andalkan visum. Nah, andalkan visum ini kan ada 2 juga. Visum berupa verbal biasa atau visum adanya fisik. Fisik ini kan banyak dimensi. Apakah barang tumpulkah yang masuk ke alat-alat tertentunya si wanita atau si ininya? Nah, itu coba bisa diulas dah. Karena kalau tadi kita bicara pasal 184 itu jelas poinnya nomor 4 ya. Jadi dari 1, 2, 3 itu susah mengakomodir. Nah, kadang-kadang juga masyarakat tidak boleh juga tekan-tekan petugas. Nah, ini penting juga nih bagi masyarakat bahwa kalau definisi tentang pelecehan seksual, kalau korban sudah merasa artinya jadi korban, di samping ada keberanian, dia juga harus mempunyai alat bukti dan nggak usah sungkan. Kalau saran saya sebagai praktisi, itu gunakan HP. Ya, betul. Itu HP poin paling penting, biar posisinya nggak cuma di 4. Kalau di 4 itu kan hanya, jauh banget. Mestinya naik ke atas. Kedua, nah ada saksi pelapor, ada ahli dan ada petunjuk. Itu bisa naik status seseorang. Langsung aja divideokan, nggak usah takut, divideokan langsung itu jadi alat bukti, masuk itu orang. Itu pandangan saya. Lanjut sebentar, Kiki. Saya sepakat banget sama Pak. Bahkan misal Pak, untuk verbal Pak, untuk kita misalnya untuk wanita jalan aja, bisa kita sudah ini kali pertama misalnya tempat itu disiulin, catcalling dan sebagainya. Handphone aja masukin kan aja. Record voice memo bisa merecord itu. Bukti kan? Itu ya. Itu kuat banget itu. Nah, kemudian Pak, untuk kalau misalnya kami bawa data Pak ya, dari yang diliput oleh Kumparan hingga 21 November 2021, Kemendikbudristek ya kan, sekarang udah Kemendikbudristek namanya kan, Kemendikbud di merger sama Kemendikbudristek. Ini merger sih kayaknya, merger itu kan usaha. Saudara Kiki ini mantap, digabung-gabungin itu aturan jadi bisnis. Digabungin apa tadi? Merger. Merger itu kan bahasa ekonomi. Oh gitu. harus di sini harus hukum lagi. Makanya saya kaget juga kata Melistek di merger. Merger itu kan salah satu bahasa di bidang ekonomi. Kita kan bahasa hukum. Oh iya. Kita merger dong. Oke. Dijuntokan. Dijunto banget. Ya. Terdapat 1011 kasus hingga 21 November 2021. Nah, sehingga di sini kita berharap banget Pak adanya keberanian dari korban
untuk bisa speak up. Karena ini harus benar-benar apa ya? Kalau misalnya tidak speak up, tidak akan ada suatu hal yang bisa diulas atau dan ini kasus-kasus yang muncul itu hanya kasus yang dilaporkan gitu loh. Nah, sejauh ini seperti itu ya. Nah, lantas tadi kan ada beberapa saya mungkin udah sebut ya bahwa ada kesulitan. Itu otomatis makanya tadi kita sarankan kalau bisa di-record atau direkam itu nggak usah takut. Nah, lantas bagaimana kira-kira menurut Kiki sendiri nih? Artinya bahwa kalau memang ada korban segala macam, apa ada selama ini lembaga atau swadaya masyarakat yang memang membantu korban-korban ini untuk melaporkan, terutama di pihak kampus? Oke, kalau sebenarnya ada beberapa elemen Pak ya, misalnya kita membahas dari elemen mahasiswa. Soalnya tadi Kiki kan udah bicara tentang KUHAP kan, jadi nggak perlu lagi saya tanya nih, karena tadi udah sebut 184-nya. Lalu tadi kita udah bicara kesulitan. Nah, kesulitan terkait masalah bukti kan, bukti sudah jelas. Kiki hanya tadi mengandalkan visum. Kalau visum kan di dalam KUHAP itu nomor 4. Maka tadi saya sarankan kalau perlu di foto, di record segala macam. Kalau perlu orangnya juga dikelihatanin. Itu kan untuk tambahan. Sekarang kira-kira untuk para korban tadi itu, kira-kira bagaimana nih saran kamu supaya dia berani melapor? Apa ada lembaga kah? Ada konseling kah? Ada apa kira-kira? Sebenarnya ya itu Pak yang atau suruh datang ke Pak Togar aja. Itu paling konkret. Coba kamu ngomong jadi kalau korban pelecehan seksual terutama wanita datang ke Pak Togar. Memang. Jangan selip-selip gitu ya. Oke, lanjut gitu. Gimana gitu? Oke. Tapi iya Pak. Jadi ada di beberapa elemen itu misalnya dari elemen mahasiswa Pak ya. Elemen mahasiswa sendiri misalnya BEM misalnya. BEM itu elemen mahasiswa sebagai memang fungsinya adalah untuk sebagai eksekutor gitu kan. Badan eksekutif mahasiswa sebagai eksekutor. Ini beliau presiden ya. Mahasiswa maka dia bilang BEM. Jadi orang-orang BEM yang produksi sekarang ya. Dengerin omongannya. BEM harus aktif. Lanjut. BEM itu bukan badan eksklusivitas ya, badan eksekutif ya, jadi dikawal tuh. Jadi sebenarnya BEM itu sebenarnya dari unsur kajian, terutama juga BEM itu biasanya ada satu divisi kajian yang mengkaji misalnya yang lagi hangat adalah RUU PKS. Nah di RUU PKS ini sebenarnya adalah kan kalau misalnya dari segi hukum adalah lex spesialis Pak ya, lex spesialis lex generali, dimana hukum khusus mengesampingkan hukum umum gitu. Nah dalam RUU PKS ini sendiri adalah terdapat ada upaya-upaya rehabilitasi korban Pak. Karena di sini mengingat penting sekali adanya pertanggungjawaban atas psikis korban yang terserang, jiwa korban yang maaf cacat gitu Pak jadinya Pak. Trauma berat. Bahkan ada yang bunuh diri. Itu kasus terakhir di samping liang ayahnya. Nah, ada beberapa misalnya dari elemen mahasiswa itu. Kemudian ada organisasi mahasiswa juga, ada Seruni ya misalnya. Serikat Perempuan Indonesia gitu. Nah, dan masih banyak lah elemen-elemen organisasi mahasiswa yang menaungi hal ini. Kemudian kalau dari lembaga sendiri adalah P2TP2A Pak. Ada. Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Denpasar. Kalau misalnya teman-teman yang di Denpasar, di sini saya searching out di sini di Gatsu ada Jalan Gatot Subroto. Kemudian ada dinas sosial itu di Cogong Trisna di Ronald. Nah, sehingga tapi yang menjadi PR sebenarnya adalah Pak, bagaimana kita itu benar-benar mengawal untuk kasus-kasus ini hingga tuntas atau bahkan tidak dikaburkan. Nah, kita ini siapa aja? Kita ini sebenarnya adalah maksudnya satu, korban juga harus misalnya terkait misalnya kayak gitu sudah pelaporan tapi jangan narik laporan. Jangan laporan, harus sampai tuntas gitu. Betul. Nah, kemudian rekan-rekan misalnya yang ada di situ bantu kawal. Ya, sekarang sosial media Pak, ya kita sama-sama paham lah saya. Luar biasa ini. Gunakan untuk mengundang atensi bahwa ada ketidakbenaran yang terjadi. Saat kita diam melihat suatu ketidakbenaran, itu kejahatan sebenarnya kan Pak. Itu bisa dihukum.
Karena kita tahu ada pidana, ada perbuatan kejahatan, malah kita tidak melapor atau mendukung, itu 4 kali lipat kepada kita. Nah, jadi wajib hukumnya apabila kita melihat, itu wajib kita malah melaporkan. Malah kita support orang yang korban tadi itu, supaya apa yang dialami itu bisa betul-betul punishment. Artinya punishmentnya sampai di pengadilan. Harus ada putusan tetap, yaitu inkrah. Oke. Lalu apa lagi yang perlu dinindi? Iya, memang kalau terkait lembaga yang namanya itu kurang lebih ya salah satu contoh. Yang paling penting adalah untuk rekan-rekan jangan takut speak up. Ya. Ada banyak layanan, ada banyak lembaga kok sebenarnya yang ada di kita, dan asalkan temen mau lapor, mau speak up dan mau kawal, itu aja gitu. Jadi jangan lupa ke toga kalau perlu. Sang panglima hukum. Panglima hukum banget. Cocok. Lalu apa lagi pikir? Ya, itu aja ya. Nah, jadi kita sudah dengar ulasannya rekan kita Kiki. Satu, dia adalah presidennya mahasiswa dulu kan ya, di Udiknas. Lantas dia juga tadi paparkan ada beberapa risetnya dia. Dan yang ketiga tadi menarik, KUHP diangkat ya. 184 tadi. Makanya tadi saya bilang coba tolong dibantu dengan recording atau video. Bahkan tadi ada beberapa tempat organisasi ya yang bisa membantu korban-korban ini. Nah, tetapi betul sih, intinya si korban ini harus melawan. Tapi kalau si korbannya juga tertekan psikis dengan alasan malu, ya tidak akan pernah terungkap kejahatan itu. Jadi sebenarnya kejahatan itu ada di diri kita. Nah, sebelum kita terjadi hal-hal yang tidak, maka kita sendiri yang harus memprotek. Baik itu dengan tutur kata, tingkah laku, pemilihan untuk bersosialita, plus juga cara kita berpakaian, cara kita berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain. Itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Yang paling penting sih sendiri Pak, yang paling penting sebenarnya adalah edukasi. Bahwasanya memang ada hal-hal terkait manner attitude kita yang sebenarnya harus dibedakan. Mau ya ada hak kebebasan orang dan lain sebagainya, itu kita harus tetap hargai gitu, jangan pelecehan dan segala macam. Itu dari sana dah. Itu untuk edukasi, sehingga untuk generasi selanjutnya kita. Dan tidak lupa juga agama ya. Otomatis agama kayaknya ya. Tidak ada agama yang mengajarkan. Betul. Jadi harus berbuat segi agama, dan di rumah tangga itu harus ada warming. Artinya kehangatan. Baik bapak, ibu dengan anak-anak, terutama yang wanita. Benar. Nah, itu sih yang bisa kita ulas dari rekan kita, Saudara Kiki, kasih. mantan presiden mahasiswanya Udiknas. Keren. Lantas kita coba ke siapa? Ke Mbak Caca. Nah, kalau Mbak Caca sendiri ini kan dari apa namanya? Udayana. Pernah jadi BEM juga di masyarakat.